Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Selamat kita bersekutu kembali dalam situasi new normal. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kesempatan bagi kita kembali untuk bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Sebagai nats panggilan kita pada pagi hari ini, dengarkanlah firman Tuhan. Jadi janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama, kita memuji Allah kita, memuliakan Dia. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air. Seperti air yang mengalir di hatiku, Dia seperti air yang mengalir. Seperti air yang mengalir saat ini.
ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang bersyukur, memuji, menyembah Engkau. Sebulan kami lewati dalam pertolongan Tuhan, untuk kembali kami beribadah bersama, memuji, memuliakan Tuhan. Kami datang menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang senantiasa memelihara, menyertai kehidupan kami hari demi hari. Kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu, karena Engkau Allah Tuhan yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami dalam segala situasi dan kondisi apapun. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu menyembah Engkau melalui ibadah kami hari ini. Kiranya Engkau dimuliakan. Berkatilah kami semua Tuhan, bimbinglah kami semua. Jemaat-jemaat-Mu yang masih di perjalanan, Tuhan melawat dan menuntun mereka yang tidak bersama-sama kami karena mungkin situasi yang ada, Tuhan juga yang melawat mereka. Kami meletakkan ibadah kami dan biarlah Engkau dipuji dan dimuliakan. Kami buka ibadah ini dengan memohon berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Minggu keempat di bulan Juni. Pas 4 bulan lamanya kita bisa kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah yang Tuhan beri bagi kita dalam situasi new normal. Kiranya kita terus berdoa supaya pada akhirnya akan sampai kepada waktunya normal kembali seperti sedia kala. Dan kiranya kita semua diberkati Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini, di pertengahan tahun ini. Tuhan sudah menolong dan membimbing kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita membaca nats tema kita pada bulan ini yang terambil dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17a. Kita baca bersama-sama. Ada di layar. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji nama Tuhan. Mari kita memuliakan Allah kita, karena memang Dia baik dalam hidup kita dan kita bersyukur kepadanya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, dirangkaikan dengan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kembali kita bersama-sama berdiri, kita memuliakan Allah kita dengan penuh sukacita untuk bersyukur, memuji dan memuliakan akan kebaikan Tuhan. Kesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih
bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama kita membaca firman Tuhan secara bertanggapan yang terambil dalam Roma pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu akan membaca ayat yang kedua, demikian terus silih berganti. Roma pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging,
dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Demikian jauh kita sudah membaca firman Tuhan bersama-sama. Saatnya kita akan memuji Tuhan kita dengan nyanyian pujian nomor 212 di tempat yang lebih tinggi. Ku tempuh jalan tinggi, makin dekat tempat suci. Ku naikkan dekatnya batu, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku, lebih dekat kepadamu. Tenangkan
Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan yang akan dipimpin nanti oleh Ibu Arni. Dan kita mendoakan bangsa dan negara kita berdoa untuk jemaat kita, kesehatan kita semua. Kami persilakan kepada Ibu Arni untuk berdoa syafaat dan doa persembahan. Kita satukan hati berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat Engkau ya Tuhan. Di kesempatan ini kami datang dengan penuh kerendahan diri kepada Engkau Bapa. Kami mengucap syukur kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Meskipun hanya ada beberapa orang saja, tetapi kami percaya Roh Kudus Allah hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami juga mau berdoa kepada Tuhan. Kami mau menyampaikan segala permohonan kami, segala beban yang kami rasakan Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk bangsa kami, di mana bangsa kami masih belum normal karena virus yang melanda di seluruh dunia Tuhan. Dan segala sesuatu terjadi atas seizin Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Engkau juga yang akan menyelesaikan segala sesuatunya tepat dengan waktu Engkau ya Tuhan. Dan kami meletakkan kami semua, anak-anak Tuhan, yang mungkin ada di antara mereka yang meninggal karena virus ini Tuhan. Engkau yang akan memberikan kekuatan bagi keluarga yang tidak bisa melihat mereka sampai mereka dikuburkan Tuhan. Dan kami yang masih sehat Tuhan, kami mohon perlindungan Engkau. Karena kami harus bekerja di luar Tuhan. Kami harus bertemu orang-orang di luar rumah Tuhan. Kami mohon perlindungan Engkau, Engkau menjaga kami ya Tuhan. Engkau lingkupi kami dengan kuasa-Mu, supaya kami terhindar dari virus ini ya Tuhan. Dan kami juga terus berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Engkau yang akan memberikan hikmat bagi presiden yang ada ya Tuhan. Yang Tuhan berikan tanggung jawab kepada beliau. Juga serta jajarannya hingga tingkat yang terendah Tuhan. Engkau yang akan menolong mereka, memampukan mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat pelayanan yang Tuhan percayakan di gereja ini. Tuhan, ada PPA yang sudah berjalan, ada TK juga. Dan juga ada persekutuan yang boleh terjadi di gereja ini Tuhan. Baik itu pemuda, wanita, dan juga persekutuan umum yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan sudah memulai pelayanan ini. Dan kami juga percaya Tuhan akan meneruskan pelayanan ini. Dan akan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi PPA yang sudah berjalan Tuhan. Ada suatu kerinduan yang kami rasakan Tuhan. Bukan hanya membantu secara materi, tetapi kami merindukan melalui pelayanan ini Tuhan. Jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Firman Allah boleh disampaikan kepada anak-anak Tuhan, kepada orang tua yang belum percaya kepadamu. Dan sehingga Tuhan boleh mereka ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka pribadi. Tolong juga setiap tutor, mentor, dan bahkan staf dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini, kami mohon berkat-Mu. Kami mohon kesatuan hati mereka Tuhan untuk menjalankan program ini. Ini program yang luar biasa yang Tuhan percayakan di gereja kami Tuhan. Gereja kami anggota cuma sangat kecil, tetapi Engkau mempercayakan ini bagi gereja kami Tuhan. Tolong juga gembala kami yang sudah Tuhan percayakan untuk menggembalakan gereja, untuk menggembalakan jemaat-Mu di gereja ini Tuhan. Beliau manusia biasa Bapa, beliau penuh dengan keterbatasan Tuhan. Tetapi Engkau yang sudah memilih keluarga ini, Engkau yang sudah memilih hamba-Mu ini untuk menjadi gembala di gereja kami. Dan kami memohon campur tangan Engkau Bapa, supaya Engkau terus memakai keluarga hamba-Mu ini untuk menjadi gembala, untuk menjadi pemimpin yang sesuai dengan pilihan Engkau ya Tuhan. Ada juga anak-anak mereka, Valen, Valeri, dalam
cita-cita dan masa depan. Mereka pasti merindukan sesuatu yang lebih baik. Tuhan berkati kedua anak ini ya Tuhan. Dan kami juga sebagai jemaat Tuhan, kami juga bergumul dengan anak-anak kami Tuhan. Di mana kami sebagai orang tua juga merindukan anak-anak kami supaya mereka berhasil ya Tuhan. Kami memohon berkat-Mu bagi setiap anak-anak kami. Kami memohon berkat-Mu bagi setiap keluarga jemaat Tuhan. Dan apapun yang boleh kami lakukan, apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami memohon campur tangan Engkau Bapa, supaya kami dapat melakukannya dengan penuh senang hati, dengan penuh sukacita. Ada damai yang Tuhan berikan, dan melalui itu berkat Tuhan boleh kami nikmati ya Bapa. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sakit atau terbaring di rumah sakit. Engkau maha tahu Bapa, Engkau maha melihat Tuhan. Biarlah dengan belas kasihan Tuhan, Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Dan mungkin ada di antara kami juga yang lemah iman karena sesuatu dan lain hal yang tidak kami ketahui Tuhan. Tetapi Engkau melihat hati kami yang terlebih ke dalam Tuhan. Yang lemah iman kami mohon kuatkan Tuhan. Berilah kami semangat yang baru untuk menyembah Tuhan. Dan kami jemaat Tuhan di sini boleh bersatu bersama-sama melayani Engkau. Bukan memandang si A si B, tetapi kami boleh bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan yang Tuhan percayakan di gereja ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, untuk setiap utusan Injil yang sudah Tuhan percayakan untuk melayani, untuk mengabarkan, untuk menceritakan kabar baik bagi jiwa-jiwa yang belum mendengar firman Engkau dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah curahan Roh Kudus Engkau yang akan memberi mereka kekuatan, memberi mereka keberanian untuk menceritakan bahwa Engkaulah Juru Selamat, Engkaulah penolong dalam kehidupan kami manusia. Dan melalui para hamba Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Dan juga kami berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang saat ini belum bisa beribadah karena COVID yang terjadi di bangsa kami. Tetapi setiap jemaat Tuhan, biarpun di rumah, di gereja, dimanapun mereka berada, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Kami letakkan kehidupan tangan Engkau. Bapa, kami juga bersyukur pada kesempatan ini. Ada waktu yang Tuhan beri di mana kami akan memberikan persembahan. Sebagai ungkapan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Inilah persembahan kami Tuhan. Biarlah berkenan di hadapan Engkau. Dan memohon berkat-Mu atas setiap tangan-tangan yang akan memberi. Dan Engkau akan mencukupkan segala keperluan kehidupan kami ya Bapa. Sebentar juga kami akan menikmati firman Allah. Bukalah telinga kami Tuhan, bukalah hati kami Bapa. Roh Kudus menguasai kami pada saat ini. Jangan biarkan iblis mengambil kesempatan Tuhan, tetapi Roh Kudus berkuasa atas kami saat ini. Firman-Mu akan berbicara bagi kami Tuhan. Inilah hidup kami Bapa, kami letakkan ke dalam tangan kasih-Mu. Memohon berkat Tuhan, memohon campur tangan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Bapa, kami juga memohon pengampunan-Mu. Karena seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Baik melalui perbuatan kami Tuhan, melalui perkataan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, inilah hidup kami dua kami. Kami letakkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan kita ke depan, kita membaca satu firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 136. Ayat 25 sampai yang ke-26. Dengarkanlah firman Tuhan. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Sementara kita membawa persembahan kita ke depan. Pribadi yang mengenal hatiku.
dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya Tuhan, bawa kami dekat kepadamu untuk merasakan dekapan kasih-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak, penuh dengan tekanan, penuh dengan kesulitan. Dan kami dekat kepadamu sehingga kami merasakan kasih-Mu yang memenuhi kehidupan kami. Bapa, kiranya melalui kebenaran firman-Mu kami kembali diteguhkan, kami kembali dikuatkan sebagai murid-murid-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang percaya. Kami punya tugas selagi kami ada di dunia ini. Dan kami memiliki keyakinan akan janji-Mu bahwa Engkau ada terus bersama kami. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu bagi kami. Pakai hamba-Mu jadi alat-Mu. Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua. Membimbing kami, meneguhkan kami, mengajarkan kebenaran-Mu kepada kami. Kami siap menikmati berkat firman. Dalam nama Tuhan Yesus
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai 20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Kita akan membaca bersama-sama ayat-ayat firman Tuhan ini. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Aku menyertai kamu. Kita akan mulai dari ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian ke-11 murid pergi ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihatnya, mereka menyembahnya. Akan tetapi beberapa ragu-ragu. Lalu Yesus datang dan berkata kepada mereka, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Karena itu pergilah dan muridkanlah semua bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk menaati semua yang aku perintahkan kepadamu, dan lihatlah, aku selalu bersamamu bahkan sampai kepada akhir zaman. Ini salah satu versi terjemahan Alkitab. Ya. Ayat ini merupakan ayat yang menjadi bagian penting dari kehidupan umat Kristen, orang percaya. Ya. Di sana ada janji Tuhan menyertai kita, Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi, dan kita diberi satu tugas tanggung jawab sebagai orang percaya. Injil Matius menuliskan bagian ini. Injil Matius adalah Injil yang bersifat universal, sekalipun ditulis oleh Matius untuk orang-orang Yahudi. Tetapi sifatnya universal, artinya untuk seluruh bangsa, seluruh dunia. Yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Yesus Kristus Tuhan, dia adalah Raja segala Raja. Dalam pasal 1 ayat 1 dimulai dengan satu pernyataan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Silsilah Yesus Kristus, anak Daud, Raja orang Israel, anak Abraham, bapa sejumlah besar bangsa orang beriman, universal, menyeluruh. Dalam pasal 24 ayat 14, Yesus berkhotbah tentang akhir zaman, dikatakan bahwa Injil ini akan disampaikan kepada segala bangsa. Baru tiba kesudahannya. Kepada semua bangsa. Berarti keseluruhan. Dalam teks yang kita baca, Matius 28 ayat 19 dikatakan, jadikan semua suku bangsa murid Yesus. Jadi tidak hanya orang Israel, tidak hanya orang tertentu. Makanya kita bisa ada pada hari ini sebagai murid Yesus dari berbagai suku, latar belakang, karena Yesus Kristus Tuhan adalah Raja. Injil Matius kita tahu bahwa adalah kitab pertama dalam perjanjian baru yang menjembatani antara perjanjian lama. Perjanjian lama menjelaskan tentang nubuatan-nubuatan tentang Yesus yang adalah Mesias. Kemudian Matius mulai dengan satu pernyataan tentang penggenapan nubuatan Yesus yang adalah Raja dari keturunan Raja Israel, Daud, dari keturunan nenek moyang Abraham, bapa sejumlah besar orang bangsa, sejumlah besar bangsa. Di dalam Injil Matius kita dimulai dengan satu pernyataan, inilah silsilah Yesus Kristus. Yesus adalah Adam terakhir yang memberi hidup. Perjanjian lama, silsilah itu dimulai pada Kejadian pasal 5 dengan mengatakan inilah daftar keturunan Adam. Tetapi keturunan Adam selalu diakhiri dengan pernyataan lalu ia mati. 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 Tapi di dalam Yesus dikatakan
ada hidup. Hidup. Karena apa? Karena Matius mengemukakan tentang janji Mesias Yesus yang memberikan hidup. Hidup yang melahirkan satu umat. Umat yang baru yaitu gereja. Dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 20. Ada 6 amanat atau wasiat yang diberikan oleh Injil Matius kepada kita. Sehingga kita bisa menikmati hidup dalam Kristus Yesus. Yang pertama dikatakan ada great calling, panggilan agung. Semua orang dipanggil untuk diselamatkan. Tetapi hanya orang yang merespon panggilan itu yang percaya kepada Yesus. Matius 4 ayat 19, Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Panggilan kita semua sebagai orang percaya adalah untuk menjadi penjala manusia. Great confession, conversion, pertobatan yang agung. Dan ini menjadi tema khotbah Yesus. Mulai dari Yohanes Pembaptis, Matius 3 ayat 2, kemudian Yesus mulai dengan khotbah pertamanya Matius 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita semua dipanggil untuk datang kepada pertobatan supaya kita bisa memiliki kehidupan ini. Dan yang ketiga, great compassion. Kita tidak asing karena kita bekerja sama dengan compassion. Matius 4 ayat 23 sampai 25, 14 ayat 14. Compassion itu artinya belas kasih untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Minggu lalu kita dengar khotbah dari Yesaya 61. Kepada siapa kabar baik itu disampaikan? Kepada orang-orang yang sengsara, yang tertawan, yang miskin, yang menderita. Kabar baik menjadi harapan. Compassion, dikatakan Yesus melayani. Dan dia melihat orang-orang sakit, dia melihat orang-orang yang lapar. Dan dia memberi mereka apa yang mereka perlukan. Dalam dunia sekarang ini, situasi yang ada sekarang ini, saya mengikuti satu seminar, ya lewat online. Lalu ada sebuah penelitian dari bilangan research center yang menegaskan ternyata bahwa dalam situasi COVID ini, gereja itu mengalami penurunan pendapatan persembahan sampai 60%, bahkan ada yang sampai 80%. Ya. Tapi yang menarik bahwa gereja-gereja kecil, gereja-gereja yang tidak banyak yang justru mengalami penurunan, tapi juga melakukan bagian untuk berbelas kasihan kepada dunia, kepada orang-orang. Gereja kita tidak punya kemampuan, tapi kita bisa melakukan sesuatu kepada orang-orang lain melalui kemitraan sehingga bisa menolong. Gereja-gereja lain juga ternyata di dalam kesulitan yang ada kita bisa melihat bahwa ternyata gereja dipanggil juga untuk berbelas kasihan. Yang keempat, Matius 16 ayat 16, great confession. Pengakuan agung, pengakuan terbesar bagi hidup kita adalah pengakuan kita bahwa Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah batu karang. Dia adalah kepala gereja. Yesus Kristus Tuhan. Tanpa pengakuan ini, kita tidak bisa menjadi sebuah umat yang baru. Kita tidak bisa menjadi sebuah gereja. Karena hanya dengan pengakuan itulah kita dipanggil menjadi sebuah gereja. Sebuah persekutuan orang-orang percaya. Dan gereja dipanggil untuk mengalami dan melakukan great commandment. Perintah yang agung. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Perintah agung. Apa perintah agung itu dalam Matius 22 40? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu.
dan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kasih. Apapun situasinya, hukum kasih. Orang percaya dipanggil untuk itu. Dan pembacaan kita hari ini Matius 28 ayat 19-20 adalah Great Commission. Amanat agung. Warisan agung. Disebut amanat agung karena ini adalah wasiat akhir. Sebelum Yesus meninggalkan dunia ini, dia memberikan satu amanat agung. Pesan terakhir yang ditulis dalam keempat Injil dan kisah para rasul. Dan amanat agung ini merupakan bagian penutup dari Injil Matius yang diceritakan setelah kebangkitan Yesus. Mengapa? Karena kebangkitan Kristus menjadi inti dari kehidupan Kristen. Tanpa kebangkitan Kristus iman kita sia-sia. Tanpa kepercayaan terhadap kebangkitan Kristus, kita dikatakan oleh Paulus menjadi orang-orang yang paling malang di dunia ini. Istilah amanat agung adalah merupakan istilah teologi yang menjelaskan tentang bahwa ini amanat yang harus dilakukan oleh orang percaya sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Tema kita bulan ini masih berkaitan dengan Roh Kudus menyertai orang percaya dan menjamin kehidupan kita. Apakah amanat agung ini di tengah konteks situasi ini masih harus terus disampaikan? Ternyata dalam beberapa seminar yang saya ikutin, ya, justru dengan situasi ini kesempatan menjadi terbuka. Dengan amanat agung. Media-media dipakai. Facebook, YouTube, semuanya jadi terbuka. Bahkan gereja menjadi terbuka. Tidak lagi dibatasi oleh denominasi. Oleh tembok-tembok gereja. Karena dengan situasi ini orang merasa membutuhkan satu kebutuhan tentang hidup yang paling penting. Yaitu keselamatan. Dan itu ada di dalam amanat agung Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa mengalami karya penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita untuk bisa melakukan amanat agung dalam hidup kita. Mari kita perhatikan Matius 28 ayat 16 sampai 17. Saya beri judul taat responsif. Taat responsif. Ayat 16 dan 17 berkata begini. Kemudian ke-11 murid pergi ke Galilea ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Mereka taat. Minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas bagaimana murid-murid itu dikatakan jangan pergi, tinggal. Mereka tinggal di Yerusalem. Menanti janji Bapa, mereka menanti janji Bapa. Mereka taat. Sekarang mereka disuruh pergi ke Galilea. Ke bukit yang ditunjukkan Yesus. Mereka taat, murid-murid taat kepada apa yang Yesus nyatakan kepada mereka. Ayat 17, ketaatan mereka merupakan sesuatu yang responsif. Ketika mereka melihatnya, mereka menyembahnya, akan tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ketaatan selalu memunculkan dua hal. Iya, ragu-ragu, bahkan tiga, tidak. Tetapi dikatakan di sini bahwa murid-muridnya mereka taat dan mereka responi ketaatan itu dengan apa? Menyembah kepada Yesus. Menyembah kepada Yesus. Taat artinya kita mengikuti petunjuk yang Tuhan beri kepada kita. Responsif itu artinya kita menanggapi. Bukan hanya menanggapi tetapi juga menanggapi dengan hati yang tergugah. Tanggap artinya tidak cuek, tidak masa bodoh. Itu artinya responsif. Dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini kita perlu taat kepada himbauan aturan pemerintah. Kita perlu responsif. Artinya kita perlu menanggapi tentang keadaan situasi supaya kita bisa menjaga diri.
Dalam hubungan dengan Tuhan, ketaatan kita mengantar kita seperti murid-murid. Mereka menyembah kepada Yesus. Karena mereka tahu dia bangkit, dia hidup. Dan dia akan naik ke surga. Hati mereka digugah. Tergugah sehingga mereka responsif. Untuk melakukan satu tindakan. Tidak masa bodoh. Banyak orang masa bodoh hari-hari ini. Tapi harap kita tidak. Karena kita semua mengikuti dan mentaati Tuhan yang memberi kita sesuatu hati yang baru. Yang kedua, ayat 18. Ada kuasa, ada otoritas yang berdampak baik atas sorga maupun bumi. Ayat 18 berkata demikian. Lalu Yesus datang kepada mereka dan berkata, Yesus datang dan berkata kepada mereka, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Ini Yesus mau menegaskan, meneguhkan kepada murid-murid bahwa kuasa otoritas ada pada Yesus. Dan dia akan memberikan kepada mereka pada waktu Roh Kudus dicurahkan. Dan sekarang Roh Kudus sudah ada pada kita semua yang percaya. Berarti kuasa dan otoritas itu ada pada kita. Ada dua hal yang saya lihat dalam hubungan dengan kuasa dan otoritas yang diberi kepada kita. Yang pertama, ketika kita percaya Yesus, Yesus memberi kita kuasa. Memberi kita hak istimewa. Memberi kita otoritas. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi kamu, ini harus baca. Agak lupa. 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerima Yesus, dikatakan, diberi kuasa, diberi otoritas, kata Yunani yang sama dipakai, exousia. Diberi hak. Hak untuk apa? Hak menjadi anak-anak Allah. Hak menjadi ahli waris kerajaan. Kita diberi otoritas, diberi hak untuk itu. Untuk memiliki itu. Ketika kita datang kepada Yesus, mengaku percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi yang kedua, kata yang sama dipakai, Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, exousia, otoritas. Yaitu pada waktu dikatakan Roh Kudus turun dalam peristiwa Pentakosta, dan kamu akan menjadi saksi. Otoritas, kuasa yang diberikan kepada kita. Setelah kita percaya, kita memiliki hak status sebagai anak Allah, sebagai ahli waris kerajaan Allah. Tapi otoritas itu juga memberi kita hak, memberi kita kuasa untuk menjadi saksi, untuk bersaksi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Dan otoritas itu ada pada Yesus, dikatakan baik di surga dan di bumi, dan itu sekarang diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Artinya kita punya kemampuan, punya kesanggupan yang Tuhan sudah beri. Ada hak istimewa yang melekat pada kita. Ada hak yang kita gunakan, otoritas yang kita gunakan, kuasa yang Tuhan beri kepada kita untuk kita melakukan sesuatu dalam hidup ini. Yang ketiga, ayat 19 dan 20. Ini berkaitan dengan kepercayaan dan tugas kita sebagai orang percaya. Ada 3 hal yang disebutkan di sini berkaitan dengan kepercayaan dan tugas kita. Yang pertama, kita diberi kepercayaan menjadi murid. Jadi murid berarti orang yang
belajar kepada guru. Zaman dulu kalau orang mau jadi murid kepada satu guru tertentu berarti dia harus datang menjadi murid. Yang kedua, kita dijadikan murid. Ini berarti kita pasif. Tetapi ada otoritas dari kuasa tertinggi yang membuat kita menjadi murid. Yang menjadikan kita murid artinya belajar terus menerus. Dan yang ketiga, memuridkan. Ini berkaitan dengan tugas. Kita sudah jadi murid, kita sudah dijadikan murid, sudah belajar. Ya kan? Masa orang belajar dari TK terus tidak pernah naik kelas, tidak pernah naik sekolah. Ya kan? Udah tamat sarjana, masih seperti anak TK terus, nggak mungkin, ya kan? Namanya sudah dijadikan murid, ya kan? Maka harus apa? Memuridkan, supaya otoritas yang Tuhan beri kepada kita, kuasa yang Tuhan beri kepada kita berdampak bagi dunia ini, bagi hidup kita, otoritas. Ya. Ayat 19 dan 20 berkata demikian. Karena itu, ini ayat yang sangat terkenal. Pergilah, jadikan, oke saya baca dalam terjemahan yang kita biasa. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayat 19-20. Ya, A, sampai A saja. Dalam ayat-ayat ini, mari kita lihat, ya, ada kata yang paling utama yang disebutkan oleh Yesus bagi murid-murid, yaitu apa? Jadikan semua suku bangsa muridku. Bahasa akhirnya mateteusate panta ta etne. Bahasa aheka atau bahasa keka. Ya. Jadikan semua bangsa muridku. Ini tugas utama dari semua kita. Jadi menjadikan murid, kita semua menjadi murid sama. Kita semua dijadikan murid sama. Kita semua memuridkan, diberi tanggung jawab yang sama. Siapa? Semua suku bangsa, panta, ta etne, etnis, ya. Mateteusate artinya menjadikan semua suku bangsa muridku. Dalam bahasa asli Alkitab kata ini adalah merupakan suatu tindakan kegiatan yang sekarang dikerjakan oleh orang-orang percaya. Bagaimana menjadikan murid? Ayat ini berkata, karena itu pergilah. Jadi ini kata kerja utama, jadikan murid. Jadi sebenarnya kata pergilah, baptislah, ajarlah itu adalah kata kerja bantu. Karena itu semua dalam bentuk partisip bahasa Yunaninya. Jadi harusnya diterjemahkan begini. Sementara kalian pergi, jadikan murid. Sementara ini selagi kalian pergi, karena ini dalam bentuk auris, bentuk masa lampau. Ya, sejak kita percaya Yesus berarti kita pergi kemana saja. Tugas kita adalah menjadi murid, atau bahasa lain yang kita pakai dalam Kisah Para Rasul, menjadi saksi. Ya, bahasa yang lebih frontal, memberitakan Injil. Sementara selagi kalian pergi atau di mana saja kalian pergi, jadikan murid. Di rumah, di kerja, di kantor, di jalan. Sementara kalian membaptiskan, ini dalam bentuk waktu sekarang, sementara membaptiskan, jadikan dia murid. Jadi baptisan tidak sekedar menjadikan orang jadi anggota gereja, bukan. Menjadi murid. Sementara mereka diajar untuk mentaati perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Yaitu menjadikan mereka
murid. Ya. Jadi sebenarnya tugas utama kita semua adalah bagaimana kita yang sudah jadi murid, yang sudah dimuridkan, memuridkan, mengajarkan, membimbing dengan berbagai banyak cara. Ya, mungkin murid dalam pengertian berarti belajar. Kita tamat, waktu kita pulang ke surga. Ya. Waktu kita di surga. Ya. Kalau pakai istilah murid kan wisuda, ya kan? Sekarang wisudanya pakai online, ya kan? Orang tinggal di rumah, kampusnya di Jakarta, dia wisuda. Ya, wisuda orang tua. Ya, lebih keren lagi orang tua bisa wisuda anaknya. Kalau orang tuanya tamat TK, anaknya tamat sarjana. Orang tuanya wisuda berarti orang tuanya lebih hebat dari anaknya. Berarti orang tuanya profesor kah, doktor dan sebagainya. Ya. Ini tugas yang melekat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Dengan keyakinan akan penyertaan Roh Kudus penolong kita menjamin kehidupan kita. Dalam kondisi dan situasi apapun. Jadikan semua bangsa muridku. Kita tidak sendiri, ada Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita, menolong kita, menyertai kita. Matius 28 ayat 20b, ada janji setia Tuhan menyertai kita setiap hari. Dan lihatlah, di dalam bahasa Indonesia, dalam terjemahan baru, ketakuilah. Ini menunjukkan kepada satu keyakinan. Kata lihatlah, itu menunjuk kepada sesuatu yang kita rasakan, kita alami, kita nikmati dalam hidup ini. Jadi bukan hanya lihat melongok begitu, bukan. Ya. Aku selalu bersamamu. Yesus selalu bersamamu. Masih ingat mungkin 3 minggu yang lalu saya berkhotbah dari Yohanes 14. Bahwa Roh Kudus itu meta, ada bersama-sama dengan kita. Para, ada di samping kita, dekat dengan kita, dan ada di dalam kita. Ya. Kata Yunani yang dipakai di sini, bersama-sama. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Yesus bersama dengan kita melalui Roh Kudus, dikatakan bahkan sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman. Kata yang dipakai sebenarnya bukan akhir zaman, tetapi dia berkata hari. Hemera. Hari-hari. Aku menyertai kamu, lihatlah, rasakanlah, alamilah bagaimana Roh Kudus yang diam di dalam kita, bersama-sama dengan kita, menyertai kita setiap hari. Setiap saat. Dan ini janji Tuhan. Orang bilang di Alkitab ada 365 kali kata aku menyertai kamu. Artinya setiap hari Tuhan tidak meninggalkan kita sedetik pun. Karena setiap hari dia ada bersama dengan kita. 365 kali. 365 kali ditulis. 365 hari sepanjang tahun. Dia ada bersama dengan kita. Dia hadir. Tapi bagaimana kita merasakan, mengalami tentang kehadiran yang ada bersama-sama dengan kita? Yaitu pada waktu kita melakukan tugas yang Tuhan beri kepada kita. Menjadikan murid, memberitakan Injil, bersaksi, memberitakan kebenaran kepada orang lain. Supaya panta ta etne, semua suku bangsa dijadikan murid. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Setengah tahun sudah kita lewati hari ini. Bahkan bisa dikatakan 4 bulan terakhir, hampir bisa dikatakan atau 3 bulan terakhir kita seperti tidak berdaya. Oleh situasi, oleh kondisi yang ada. Tetapi satu hal yang pasti,
apapun kondisi dan situasi kita, kita harus tetap merespon panggilan Tuhan untuk datang menyembah kepada Tuhan. Kita bersyukur dalam 1 bulan ini kita diberi waktu kesempatan oleh Tuhan bisa beribadah bersama-sama. 2 bulan sebelumnya kita beribadah di rumah. Beribadah di rumah banyak hematnya. Hemat baju, tak perlu cuci-cuci baju apa yang ada saja bisa dipakai. Hemat uang bensin, tak perlu jalan datang. Hemat waktu, kan? Dan sebagainya. Saya tak bilang hemat persembahan karena seringkali persembahan masih ditagih soalnya. Ya. Tapi ada juga yang merasakan kehilangan. Ya. Ketika kita tidak ada persekutuan secara bersama-sama seperti ini. Apapun kondisi, panggilan kita, respon kita kepada ketaatan adalah menyembah kepada Tuhan. Bersujud di hadapan Tuhan. Karena dialah Tuhan pencipta, raja di atas segala raja. Yang menjadi juru selamat bagi kita. Karena apa? Karena kita sudah diberi kuasa. Otoritas yang dari Yesus di sorga dan di bumi sudah diberikan kepada kita pada waktu Roh Kudus dicurahkan. Hak istimewa sudah diberikan kepada kita. Tapi juga kuasa untuk kita menjalankan tugas kita sudah diberikan kepada kita. Artinya kita diberi kepercayaan, diberi mandat untuk tugas mulia melaksanakan misi Allah. Memberitakan kabar baik kepada semua suku bangsa. Untuk menjadi murid Yesus. Karena hanya di dalam Yesus. Kisah 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Orang bisa diselamatkan. Kecuali dalam nama Yesus. Dan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak melangkah dengan kekuatan sendiri. Karena dengan kekuatan kita tidak mampu. Kita lemah, kita tak berdaya. Tetapi ada janji setia Tuhan. Yang berkata, aku ada bersama-sama kamu setiap hari. Aku menyertai bahkan sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada kesudahan dunia ini. Sampai kepada kesudahan waktu ini. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kuasa, otoritas udah diberikan kepada kita. Sehingga kita bisa boleh memanggil Tuhan itu Bapa kita. Supaya kita taat dan setia sampai akhir zaman. Dalam situasi ini, mari kita memberi hidup kita. Melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Selagi kita pergi dimanapun kita berada. Sementara kita membaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita menjadikan orang murid. Sementara kita mengajar orang tentang perintah-perintah Tuhan. Supaya orang itu menjadi murid. Kita ini semua murid. Tidak ada yang bos atau guru. Karena hanya satu guru kita. Yaitu guru agung. Yesus Kristus. Yang mengajar kita. Tapi kita semua orang percaya adalah murid Yesus. Yang perlu taat dan responsif. Terhadap panggilan Tuhan. Yang perlu meyakini akan kuasa dan otoritas yang diberi kepada kita. Yang perlu untuk membawa kita menjalankan tugas dan kepercayaan kepada kita. Dengan kita meyakini bahwa ada janji, ada penyertaan yang Tuhan sediakan bagi kita
kita tidak melangkah sendiri di tengah-tengah dunia ini. Ada Roh Kudus yang adalah roh penolong. Tema kita bulan ini, Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Roh Kudus yang adalah roh penghibur. Dia menyertai kita dan memberi jaminan bagi kehidupan kita untuk kita melangkah, maju terus di tengah-tengah dunia yang tidak menentu hari-hari ini. Apa yang terjadi besok kita nggak tahu. Tetapi satu hal yang pasti, Dia selalu ada bersama dengan kita, menyertai kita. Mari jadi murid. Biarkan hidup kita dimuridkan oleh Tuhan, supaya kita bisa memuridkan orang lain sebagai bagian daripada kita untuk melaksanakan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami akan tugas tanggung jawab yang besar yang Engkau percayakan kepada kami. Untuk kami boleh melaksanakan misimu, amanatmu yang agung, yang Engkau berikan kepada murid-muridmu sebelum Engkau naik ke surga. Dan Engkau berikan juga kepada kami sampai pada hari ini. Di dalam situasi dan bagi kami, menjadi anak-anakmu, menjadi saksimu, untuk kami memberitakan kabar baik, Injil keselamatan, supaya setiap orang menjadi muridmu. Dan kami menikmati janji pemeliharaan, penyertaanmu yang sempurna. Setiap hari di dalam pengalaman hidup kami bersama-sama dengan Engkau ya Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah di Kau. Pakai kami semua jadi alat-Mu. Dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan selalu ada bersama dengan kami oleh Roh Kudus-Mu yang diam dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita terus berdoa supaya situasi di bangsa kita di dalam nama Yesus akan terus mengalami pemulihan. Dan juga kita mengakhiri bulan Juni, kita akan memasuki bulan Juli. Bulan Juli menjadi bulan bagi gereja kita disebut Thanksgiving. Thanksgiving artinya bulan ucapan syukur gereja. Karena apa? Di bulan Juli kita memasuki 17 tahun menjadi gereja setempat, gereja baptis iman. Di bulan Juli kita juga mengucap syukur untuk 17 tahun kita ada pelayanan anak-anak. Dan juga di bulan Juli kita mengucap syukur untuk 7 tahun pelayanan PPA. Karena itu bulan depan, minggu pertama bulan depan menjadi minggu Thanksgiving, ucapan syukur bahwa Tuhan terus berkarya melalui gereja ini, melalui pelayanan ini, bagi kemuliaan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua menikmati ucapan syukur. Dalam situasi apapun kita tetap bersyukur karena Tuhan, Dia Raja, Dia Penolong, Dia Juru Selamat bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian sebagai doa kita untuk bangsa kita, doa kita untuk kota kita, doa kita untuk provinsi kita, doa kita untuk keluarga kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan.
disembah oleh semua suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah, layak disembah oleh semua suku bangsa, oleh semua suku bangsa. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Mari berdiri bersama-sama. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kalimantan bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa untuk bangsa kita, untuk provinsi kita, untuk daerah kita, untuk kota kita, untuk keluarga kita. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah situasi kita, di tengah-tengah keluarga kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berdoa untuk keluarga kita semua di minggu ini dalam segala usaha, pekerjaan, kehidupan keluarga. Biarlah Tuhan yang memberkati kita dalam situasi ini. Berdoa juga untuk anak-anak dalam pendidikan persiapan memasuki semester baru. Ada biaya-biaya yang diperlukan supaya Tuhan mencukupkan. Mari berdoa juga untuk orang-orang yang sakit. Ada Ibu Ahen yang kurang sehat, kita doakan supaya Tuhan menjamah, memulihkan. Ada suami dari Ibu Liha, Pak Kim Chuan, supaya Tuhan juga menjamah dan memulihkan. Biarlah tangan kasih Tuhan dinyatakan.
pertolongan Tuhan. Ada juga mungkin yang lain, ada bayi-bayi dalam keluarga, anak-anak, supaya mereka bertumbuh dalam kasih Tuhan. Pergumulan masing-masing kita serahkan kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang menyembah Engkau. Kami memuji Dikau. Kami berdoa, memohon berkat dan belas kasihan-Mu atas bangsa dan negara kami Indonesia, provinsi kami Kalimantan Barat, kota kami Pontianak, daerah kami Kabupaten Kuburaya, Kecamatan Sungai Raya, Desa Parit Baru, Kompleks Pondok Indah Lestari, dan semua tempat di mana kami berasal, di desa di mana kami berasal. Kami mohon belas kasihan Tuhan Engkau curahkan supaya kemuliaan-Mu dinyatakan. Oleh karena setiap orang menjadi murid-Mu ya Yesus Tuhan kan. Setiap keluarga kami menjadi murid-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Dalam setiap usaha dan pekerjaan kami di minggu ini, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan, dalam masa depan mereka dengan keperluan-keperluan memasuki semester baru. Tuhan, Engkau berkati. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan keluarga kami masing-masing. Jemaat-Mu Tuhan berkati. Mereka yang sakit kami serahkan kepadamu. Kami berdoa untuk Ibu Ahen yang kurang sehat, di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, jamah dengan kuasa-Mu. Berdoa juga untuk suami dari Ibu Liha, kiranya kasih Tuhan juga, pertolongan Tuhan dinyatakan. Ada juga Ibu Dina yang kurang sehat, kami berdoa dalam nama Yesus juga Tuhan pulihkan. Mungkin ada jemaat-jemaat yang lain yang tidak kami ketahui tentang keberadaan mereka. Karena situasi yang dihadapi, Tuhan menjamah dan memulihkan dengan kuasa-Mu. Berkatilah anak-anak kami dalam masa depan, dalam pendidikan mereka. Keperluan-keperluan Tuhan mencukupkan. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Melihat akan keperluan-keperluan hidup kami. Dan melihat akan situasi kami. Biarlah Engkau juga Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami semua. Berkatilah ya Tuhan pelayanan gereja dimanapun berada. Baik di kota, di desa-desa. Biarlah terus memberitakan firman-Mu. Menyatakan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Engkau tuntun kami pada waktu kami pulang ke rumah kami masing-masing. Melanjutkan aktivitas dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah segala pergumulan yang kami hadapi. Tuhan memberikan kami kemenangan, sukacita, keberhasilan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah ini, biarlah berkat-Mu memenuhi kami semua. Dan kami mau akhiri ibadah ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, oleh anugerah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Raja di atas segala raja, serta pimpinan pertolongan Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan menjamin kehidupan kita, senantiasa ada bersama kita hari ini dan seterusnya. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.